Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah riset kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin kerasa banget secara personal buat kamu, atau bahkan lumayan nyentil. Kita bakal ngebongkar satu pertanyaan besar. Kenapa sih kita tuh sering banget ngerusak hal-hal baik yang lagi kejadian di hidup kita sendiri? Kayak, kenapa gitu loh? Yuk, langsung aja kita bedah alasannya. Coba deh kamu bayangin ini, hidup kamu lagi lancar-lancarnya, kerjaan aman, asmara lagi manis-manisnya. Tapi entah kenapa, kamu malah cemas dan ngebatin, duh, abis ini bakal ada musibah apa nih? Pernah ngerasa gitu nggak? Rasanya tuh persis kayak lagi nunggu tagihan jatuh tempo, padahal kamu baru aja gajian. Nah, kalau kamu sering ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Perasaan was-was di tengah kedamaian ini, ternyata emang ada nama medisnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mengapa kita takut bahagia? Mari kita cari tahu akar dari cerofobia ini. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita sampai-sampai momen bahagia malah neken tombol alarm bahaya? Nah, jawabannya ada di konsep yang namanya cerofobia. Sederhananya nih, ini tuh ketakutan irasional terhadap kebahagiaan. Ingat ya, orang dengan kondisi ini tuh bukannya benci ketawa atau anti seneng-seneng, bukan. Tapi ada ketakutan yang dalam banget kalau mereka terlalu bahagia, pasti banget bakal ada hal buruk yang ngikutin. Seolah-olah alam semesta ini punya sistem tanya imbang gitu loh. Kayak kebahagiaan tuh hutang yang harus cepet-cepet dibayar pakai penderitaan. Ngeri juga ya pola pikirnya. Nah, dari situlah efek cerofobia ini jadi nyata dan beneran ngurusak. Ketakutan buat bahagia ini ujung-ujungnya langsung memicu apa yang kita kenal sebagai sabotase diri atau self-sabotage. Secara pelan-pelan dan seringnya kita tuh sama sekali nggak sadar. Kita mulai ngehancurin peluang kita sendiri. Kita ngerusak hubungan yang aslinya sehat-sehat aja atau ngegagalin pencapaian kita tepat sebelum garis finish. Kenapa coba? Ya itu tadi, karena kita merasa nggak pantas atau parahnya, secara bawah sadar kita pengen cepet-cepet ngedatangin hal buruk itu. Daripada harus hidup cemas nungguin bom waktu meledak, mending diledakin sendiri aja sekalian. Masuk akal sih mekanismenya, tapi bahaya banget. Dan ini tergambar jelas banget di dokumen yang jadi pondasi bedah riset kita hari ini, yaitu riset Universal Inner Harmony. Di materi ini, mereka benar-benar meneliti secara klinis kenapa kita suka nyabotase diri sendiri. Jadi ya, ini bukan sekedar mitos atau perasaan kamu doang nih, ini beneran pola psikologis nyata yang udah terdokumentasi dan bisa dijelasin secara ilmiah. Dari riset itu, ada satu kutipan yang menurutku, wah ini nampar banget sih buat banyak dari kita. Ditulis di situ, kita seringkali merasa lebih aman dalam kekacauan yang sudah kita kenal daripada dalam ketenangan yang terasa asing. Coba deh, dengerin dan resapin pelan-pelan. Kadang-kadang nih, kita tuh tanpa sadar milih drama, milih konflik, atau nyari-nyari masalah. Bukan karena kita suka, tapi semata-mata karena kita udah terbiasa hidup sama hal-hal berantakan itu. Sebaliknya, ketenangan justru kerasa asing banget, bahkan menakutkan. Karena kita nggak tahu gimana cara ngeresponsnya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, akar masalah dari sabotase diri. Kenapa sih kita ngelakuin ini? Pasti kamu nanya kan, dari mana sih asalnya pola ngerusak ini? Nah, satu hal terpenting yang pengen aku tekankan ke kamu, sabotase diri itu bukan cacat karakter. Kamu tuh nggak terlahir rusak, justru sebaliknya. Ini adalah mekanisme pertahanan batin alias defense mechanism yang kebentuk dari pengalaman masa lalu kamu. Jadi, otak kamu tuh aslinya lagi kerja keras mati-matian buat ngelindungin kamu dari rasa sakit yang mungkin datang di masa depan. Niatnya baik, cuma caranya aja yang keliru. Riset ini ngejabarin ada 3 akar utamanya. Yang pertama, trauma masa kecil. Bayangin, kalau kamu tumbuh di lingkungan yang tiap kali ada momen seneng, ujung-ujungnya pasti disusul sama pertengkaran atau kekecewaan. Otak kamu otomatis keprogram buat selalu waspada tiap kali keadaan lagi aman. Terus yang kedua, harga diri rendah. Jauh di lubuk hati, ada perasaan kalau kamu tuh nggak layak dapat hal baik. Makanya waktu kesuksesan datang, kamu ngerusaknya biar dunia luar itu cocok sama pandangan buruk kamu tentang diri sendiri. Dan yang ketiga, ketakutan akan tanggung jawab. Kita semua tahu, kesuksesan dan kebahagiaan pasti bawa ekspektasi baru yang lebih besar kan? Nah, dengan nyabotase diri, kamu tuh sebetulnya lagi ngehindari resiko gagal di level yang lebih tinggi itu. Lanjut ke bagian ketiga, gimana sih bentuk sabotase diri ini di kehidupan kita sehari-hari? Nah, sekarang perhatiin deh hal menarik di tabel ini. Ada kontras yang dramatis banget antara tindakan nyata kita sama apa yang dibisikin sama suara batin kita. Misalnya nih, pas kita lagi nunda-nunda kerjaan atau prokrastinasi. Batin kita biasanya ngeles. Nanti aja, kalau buru-buru pasti hasilnya nggak maksimal. Padahal aslinya, kita tuh cuma takut hasilnya jelek. Atau pas hubungan asmara lagi harmonis-harmonisnya, batin kita malah panik ngomong, pasti ada yang nggak beres nih, nggak mungkin dia sebaik ini terus. Alhasil, kita malah nyari gara-gara dan memicu pertengkaran cuma karena kita cemas sama kedamaian itu sendiri. Sering kejadian kan?
Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat, Perceptive Universal Inner Harmony. Disinilah kita mulai cari solusinya. Tarik napas dalam-dalam dulu, tenang aja, karena selalu ada jalan keluarnya kok. Lewat perspektif Universal Inner Harmony ini, sabotase diri cuma dilihat sebagai bentuk ketidakharmonisan. Ya, cuma itu. Ada yang nggak selaras antara apa yang kita pengen secara sadar, kayak pengen dicintain, pengen sukses, sama apa yang benar-benar diyakini sama batin kita tentang kelayakan kita. Jadi, goal kita sekarang gampang. Gimana caranya kita balikin lagi harmoni itu? Aku pengen kamu benar-benar meresapi satu kutipan super indah ini. Ketenangan bukanlah tanda bahwa badai akan datang. Ketenangan adalah keadaan alami jiwa. Wah, gila sih ini. Ini tuh semacam titik balik emosional banget buat materi yang kita bedah hari ini. Selama ini, otak kita yang pernah trauma nganggap kedamaian itu kayak sirene peringatan sebelum bencana tsunami datang. Padahal kenyataannya, kedamaian itu adalah kondisi paling natural, paling murni dari diri kamu. Ketenangan itu bukan jebakan. Ketenangan itu rumah kamu. Jadi, poin krusial yang perlu banget kita catat di sini adalah sepertinya kita udah salah fokus selama ini. Tugas kita yang sebenarnya itu bukanlah capek-capek lari ngejar kebahagiaan di luar sana. Kebahagiaan itu udah standby di depan pintu, siap buat masuk. Tugas utama kita cuma satu, berhenti galangin pintunya. Kita harus sadar dan mulai ngeruntuhin tembok-tembok pertahanan yang kita bangun sendiri buat ngeblokir kebahagiaan itu. Cukup izinkan dia masuk. Dan bagian kelima sekaligus bagian akhir kita, langkah buat berhenti nyabotase diri. Gimana cara navigasinya? Tahu teorinya doang emang melegakan, tapi kita butuh aksi nyatanya kan? Nah, untungnya dokumen riset ini nyediain peta jalan yang terstruktur banget. Jadi kamu nggak dibiarin raba-raba di ruang gelap sendirian buat keluar dari lingkaran setan ini. Ada langkah-langkah praktisnya. Yuk kita lihat gimana langkah-langkah ini ngebantu kita. Langkah pertama, kenali pola trigger. Kamu harus mulai sadar kapan persisnya kamu mulai ngerasa cemas saat keadaan lagi baik-baik aja. Terus, langkah kedua, radical acceptance atau penerimaan radikal. Pas ada hal baik terjadi, tahan. Tahan banget keinginan buat lari. Bilang ke diri kamu sendiri, aku layak kok ngerasain ketenangan ini. Lalu langkah ketiga, ubah definisi kebahagiaan. Kita harus paham kalau kebahagiaan itu nggak harus melulu dibayar pakai penderitaan. Dan yang terakhir, dan menurutku paling penting, self-compassion. Please, berhentilah jadi kritikus paling jahat buat diri kamu sendiri. Mulai sekarang cobalah ngomong sama diri kamu sendiri, persis kayak kamu lagi nenangin sahabat baik kamu yang lagi ketakutan. Akhirnya kita sampai di ujung bedah riset kali ini. Setelah kita sama-sama ngebongkar semua pola ketakutan di kepala kita tadi, aku pengen nutup ini dengan ngasih satu pertanyaan provokatif buat kamu renungin. Mau nggak kamu hari ini berani buat pulang ke dalam ketenangan tanpa ngerasa terancam lagi? Ingat ya, kamu itu sangat amat layak buat bahagia. Dan kamu itu aman banget buat ngerasainnya. Makasih banyak udah mau berproses bareng di bedah riset ini. Sampai jumpa di penjelasan materi seru lainnya.